Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang setia dalam pembelajaran firman Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah yang melimpah senantiasa ada di dalam hati dan hidup kita. Dan kiranya Allah memberkati kita semua dengan kesehatan dan kekuatan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya di atas muka bumi ini. Sahabatku, saat ini kita akan segera mulai saat teduh. Jadi mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati dan pikiran yang terbuka kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan suaramu berbicara kepada kami dan mengajarkan kami. Berkatilah kami dengan telinga yang peka untuk mendengarkan Engkau dan hati yang bisa memahami kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes 2 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perkataan kita tidak berbicara sekeras perbuatan kita. Banyak orang bisa mengatakan hal-hal yang indah dan memberikan janji-janji yang manis. Tetapi apabila tidak dibuktikan dengan perbuatan yang selaras dengan perkataannya, maka orang itu akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Dengan kata lain, ia akan memiliki cacat karakter. Sebaliknya, perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus selalu selaras. Ia tidak pernah berkata sesuatu kemudian berbuat sebaliknya. Dan hal ini membuat Tuhan Yesus menjadi pribadi yang bisa dipercaya karena integritasnya yang selalu stabil. Meskipun banyak ahli agama dan imam-imam yang menentang Tuhan Yesus, tetapi tetap saja ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Melihat kemudian percaya adalah sesuatu yang normal dilakukan oleh semua manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita demikian dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pengajaran Tuhan Yesus ini juga diajarkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebagai orang-orang Kristen yang merupakan para pengikut Kristus, kita harus memiliki integritas dalam melakukan segala sesuatunya, karena apa yang kita lakukan itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain untuk melihat Allah melalui diri kita, sehingga mereka memuliakan Allah. Kita harus memiliki karakter yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena kita merupakan wakil-wakil Allah di atas muka bumi ini. Memiliki integritas yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bukanlah bertujuan agar kita dipuji oleh orang lain, melainkan kita melakukannya bagi Allah agar orang melihat Allah melalui diri kita dan menjadi percaya kepada Allah karena melihat kita. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki integritas luar biasa selain Tuhan Yesus. Dan dikatakan tentang Daniel bahwa ia memiliki roh yang luar biasa.
Saat orang berusaha mencari-cari kesalahan Daniel, orang tidak bisa menemukannya karena Daniel adalah seorang yang berintegritas. Perkataan dan perbuatannya selalu selaras. Setelah Daniel dikeluarkan dari gua singa, inilah yang dikatakan Raja Darius. Daniel 6 ayat 27-28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Melalui apa yang dilakukan oleh Daniel, nama Allah dimuliakan. Ini adalah sebuah contoh nyata di mana perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Integritas kita bisa memuliakan Allah. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, agar bisa memiliki integritas yang luar biasa, kita harus belajar dari firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang bisa memberitahukan kita tentang jalan-jalan kebenaran Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai standar bagaimana kita harus berkata-kata dan bersikap. Dengan demikian, kita akan membuat orang lain melihat Tuhan dan percaya kepadanya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan hari ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat makanan rohani hari ini. Ubahkanlah kami dan bentuklah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas seperti Kristus. Pakailah perkataan dan perbuatan kami untuk menjadi terang yang memberikan kemuliaan bagimu. Pakailah seluruh hidup kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu, dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau selalu mengasihi kami, menyertai dan melindungi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Allah yang memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.